Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Di dunia One Piece, ada orang-orang tertentu yang memiliki nama besar dan telah melakukan berbagai hal pada masa lalu, sehingga mereka pantas disebut sebagai para legenda. Membahas soal para legenda memang sangat seru, karena ada berbagai hal yang bisa diulas dari mereka. Salah satu hal menarik yang berhubungan dengan para legenda adalah soal penerus. Entah disadari atau tidak, karena beberapa alasan ada cukup banyak legenda yang memiliki penerus mereka. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang penerus para legenda yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Goldie Roger, sang raja bajak laut pada masa lalu, memiliki penerus yang hidup pada masa ini. Tentu kita bisa sepakat penerus dari Roger adalah Monkey D. Luffy. Walau Luffy tidak pernah bertemu Roger, tapi ada berbagai kesamaan menarik antara mereka berdua. Pertama, soal keinginan untuk berpetualang. Baik Roger maupun Luffy sama-sama menyukai petualangan, oleh karena itu telah banyak tempat yang mereka kunjungi. Kedua, soal nyali yang besar. Baik Roger maupun Luffy merupakan sosok yang pemberani. Roger tak gentar walau harus berhadapan melawan Shiki yang membawa armada besar, padahal pada saat itu Roger hanya membawa satu kapal. Begitu juga dengan Luffy yang tetap melawan walau musuh sangat banyak, seperti yang beberapa kali dia perlihatkan. Ketiga, Roger dan Luffy sama-sama merupakan orang baik, tapi mereka akan berubah menjadi mengerikan ketika sedang marah, apalagi kalau menyangkut teman mereka yang disakiti. Garp pernah berkata dalam manga chapter 588, Roger bahkan pernah menghancurkan suatu negeri hanya karena temannya dihina. Keempat, Shanks pernah bilang bahwa Luffy mengatakan hal yang sama dengan yang Roger katakan. Shanks juga berkata bahwa sosok Luffy membuatnya teringat akan sosok Roger. Kelima, topi jerami yang sekarang Luffy pakai dulu merupakan milik Roger, dan mereka juga sama-sama ingin menjadi orang paling bebas di lautan. Dengan fakta-fakta tersebut, Luffy memang penerus Roger yang akan menjadi raja bajak laut. Bahkan, Luffy akan melampaui Roger, karena selain menjadi penerus Roger, Luffy juga merupakan reinkarnasi dari Joy Boy, orang yang ditunggu Wano Kuni dan seluruh dunia. Lalu, Roger memiliki dua kru terkuat yang telah lama setia kepadanya. Mereka adalah Silver Rayleigh dan Chopper Gaban. Penerus dari Rayleigh dan Gaban adalah Roronoa Zoro dan Vince Smoke Sanji. Zoro dan Sanji seperti Rayleigh dan Gaban yang akan terus mendukung kapten mereka sampai akhir nanti. Memang seluruh kru Luffy jelas akan mendukung Luffy. Namun, Zoro dan Sanji sangat istimewa karena dalam SBS volume 73, Eiichiro Oda bilang bahwa Zoro dan Sanji adalah pemikul sayap Luffy. Analogi itu berarti Zoro dan Sanji berperan sangat penting dalam mendukung Luffy ke tempat yang lebih tinggi. Legenda lain pun memiliki penerus, misalnya Kozuki Oden, di mana sekarang ini ada orang yang sangat terobsesi dengan Oden. Dia adalah Yamato, anak dari Kaido. Ini sangat unik karena Kaido adalah musuh Oden, tapi anaknya justru mengagumi Oden. Walau semasa hidup Oden sendiri tidak tahu siapa itu Yamato, tapi Yamato menjadi orang yang mewarisi hasrat Oden. Sama halnya dengan para sarung pedang merah, bahkan Yamato lebih istimewa lagi karena tidak sekadar mewarisi hasrat, tapi juga ingin menjadi Kozuki Oden yang baru. Yamato bahkan telah memiliki buku catatan pelayaran Oden di mana di dalam buku tersebut terdapat berbagai informasi penting soal rahasia dunia, mulai dari inisial D, senjata kuno, abad kekosongan, hingga Laugh Tale dan One Piece. Memang belum diketahui seberapa spesifik Oden menulis semua itu di dalam buku catatannya. Tapi yang pasti Yamato yang telah membaca buku tersebut memiliki beberapa informasi terkait hal-hal itu. Sekarang ini, Yamato tengah berperang di Pulau Onigashima. Dia berada di pihak yang sama dengan Luffy. Yamato juga pernah bilang ingin berpetualang bersama Luffy. Dengan begitu, sepertinya Yamato akan menjadi kru Luffy untuk sementara sampai mencapai Laugh Tale. Setelah itu barulah dia akan kembali ke Wano Kuni. Kemudian, penerus dari Rocks D. Sebek adalah Marshall D. Teach alias Kurohige. Seperti yang diketahui soal Sebek, dia memiliki ambisi besar untuk menjadi raja dunia. Menjadi raja dunia sama artinya dengan Sebek ingin menguasai dunia. Kurohige juga sama, dia pernah bilang ingin menjadi raja bajak laut dan ingin menguasai dunia.
Kurohige juga sepertinya menyukai kisah Rocks di Sebek. Tak heran Kurohige sangat tertarik menguasai Pulau Bihif, tempat di mana dulu bajak laut Rocks terbentuk. Nama dari kapal utama bajak laut Kurohige pun adalah Saber of Sebek, yang tentu terinspirasi dari nama Rocks di Sebek. Dikatakan dalam manga chapter 957, Sebek terlibat dengan berbagai hal tabu di dunia. Sama halnya dengan Kurohige yang sudah banyak terlibat hal tabu, misalnya membunuh teman sendiri, menjadi si Chibukai kemudian berkhianat, mengacau di Impel Down, sampai menghabisi Shirohige di saat Shirohige telah sekarat bahkan mengambil kekuatan buah iblisnya. Hal tabu terbesar yang juga mungkin berkaitan dengan Kurohige adalah dia ingin mempelajari soal sejarah dunia karena dikonfirmasi dalam SBS bahwa Kurohige hobi meneliti sejarah. Ada juga Shirohige yang menurut admin memiliki penerus pada zaman sekarang ini karena beberapa alasan. Penerus Shirohige bukan Marco, Jozu, atau Vista. Penerus dari pria bernama Edward Newgate itu adalah putra terkuat dari Big Mom, yaitu Katakuri. Mungkin aneh rasanya mengapa admin tiba-tiba mengaitkan Shirohige dengan Katakuri. Namun tentu ada alasannya. Shirohige adalah seorang pria sejati, sama seperti Katakuri. Salah satu bukti kejantanan Katakuri adalah dia mau melukai dirinya sendiri ketika tahu bahwa Flampe telah menyerang Luffy. Sebenarnya, Katakuri tidak perlu melukai dirinya sendiri karena dalam pertarungan bajak laut tidak ada yang namanya aturan. Namun, Katakuri melakukan hal itu agar pertarungan bisa adil. Shirohige pun memiliki kepedulian besar terhadap anak-anak angkatnya yang dia anggap keluarga. Sama halnya dengan Katakuri yang begitu peduli kepada para saudaranya. Shirohige mau menyerang angkatan laut karena Ace dieksekusi, sedangkan Katakuri menghajar dengan brutal orang-orang yang melukai Brule. Admin pun punya teori tentang kesamaan lain yang akan terlihat pada masa depan antara Shirohige dan Katakuri. Shirohige dulunya adalah salah satu kru terkuat Sebek. Kemudian setelah bajak laut Rocks hancur, dia membentuk kelompok bajak lautnya sendiri. Nanti bajak laut Big Mom juga akan hancur karena kekalahan Big Mom di Wano Kuni. Kemudian Katakuri sebagai kru terkuat Big Mom akan membentuk kelompoknya sendiri. Dari tadi, kita telah membahas tentang para bajak laut legendaris yang memiliki penerus. Namun, para legenda tentu tidak hanya berasal dari kalangan bajak laut saja. Ada juga orang-orang dari angkatan laut yang memiliki nama besar, banyak prestasi, serta kekuatan mengerikan sehingga dianggap sebagai legenda. Seperti Monkey D. Garp, sang pahlawan angkatan laut. Penerus Garp adalah Koby, orang yang memang secara khusus dilatih oleh Garp. Dulu, Koby sangat lemah, tapi berkat latihan keras dan bimbingan ketat dari Garp, perlahan Koby mulai berkembang menjadi semakin kuat. Sebenarnya cukup meragukan kalau kekuatan Koby akan menjadi sehebat Garp, karena rasanya untuk mencapai tingkatan sekuat Garp akan sangat sulit. Namun, ada hal tertentu yang akan membuat Koby menjadi penerus Garp, yaitu dengan dianggap sebagai pahlawan angkatan laut yang baru. Tanda-tandanya sudah ada, di mana Koby dianggap pahlawan dalam insiden Rocky Port. Kedepannya, prestasi Koby akan semakin banyak dan suatu saat akan diakui sebagai pahlawan besar bagi angkatan laut. Sedangkan Sengoku, penerusnya adalah Fujitora. Berbeda dengan Koby yang memang dididik langsung oleh Garp, Fujitora tidak dididik oleh Sengoku. Namun Fujitora memiliki kebaikan hati dan kebijaksanaan, sama halnya dengan Sengoku yang memiliki sifat baik. Sengoku juga dikenal sangat bijaksana, contohnya adalah dia mau menuruti permintaan Shanks untuk menghentikan perang Marineford, karena kalau dilanjutkan pasti hanya akan memperburuk keadaan. Para penerus legenda entah dari pihak bajak laut maupun angkatan laut pasti akan membawa perubahan besar bagi dunia karena berbagai aksi mereka. Seperti Luffy yang akan memenangkan perang Wano dan kemudian suatu saat nanti akan menjadi raja bajak laut. Zoro akan menjadi pendekar pedang terkuat setelah mengalahkan Mihawk, dan Sanji namanya pun akan melambung tinggi sebagai salah satu kru terkuat Luffy. Yamato juga pasti akan populer karena sebagai anak Kaido, dia malah mengikuti Luffy sampai ke Laugh Tale. Orang-orang seperti Kurohige dan Katakuri juga akan melakukan berbagai hal besar. Begitu juga dengan Koby dan Fujitora dari Angkatan Laut. Mereka berdua akan membawa perubahan positif di dalam Angkatan Laut. Nah itu tadi, teori admin tentang penerus para legenda yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Gimana menurut kalian?
Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.